Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Smart School yang hebat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat bersama dengan kami di Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Kembali lagi bersama dengan saya, Istiqomah Abdi. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata pelajaran fisika yang merupakan salah satu mata pelajaran pilihan di TKA, yaitu tentang gelombang mekanik. Nah, adapun pembagian dari gelombang itu kan ada banyak ya, mulai dari gelombang mekanik, gelombang bunyi, gelombang cahaya. Namun, khusus hari ini kita akan memperkenalkan seperti apa sih gelombang mekanik itu dan apa-apa saja yang masuk di gelombang mekanik. Nah, adapun yang akan kita bahas salah satunya itu tentang gelombang berjalan. Langsung saja kita ke pembahasan tentang gelombang berjalan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk di materi, coba teman-teman amati tentang fenomena riak air. Pernahkah kalian melempar batu ke kolam yang tenang? Seketika muncul lingkaran-lingkaran kecil yang bergerak menjauh seperti yang terlihat pada gambar. Kira-kira dalam kondisi ini apa sih sebenarnya yang berpindah? Nah, di pembahasan inilah yang kita bahas sebenarnya apa yang berpindah ketika kita menemukan kasus yang seperti ini. Dan ternyata airnya itu tidak berpindah secara permanen meskipun kita melihat dia itu bergerak menjauh. Akan tetapi yang berpindah itu adalah energi. Energi dari jatuhnya batu itulah yang merambat melalui molekul-molekul airnya. Oke, nah adapun tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini mengenai gelombang yaitu memahami konsep dasar tentang gelombang mekanik. Dan yang kedua, menentukan besaran-besaran fisika pada persamaan gelombang berjalan. Kita langsung saja untuk yang pertama. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang gelombang, di definisi gelombang itu sendiri, itu dia ada karena ada getaran, ada usikan. Jadi bisa kita definisikan bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat. Gelombang tidak akan muncul kalau tidak ada usikan atau tidak ada getaran. Nah, adapun jenis-jenis gelombang di sini itu kita mulai dari ada berdasarkan medium perambatan, kemudian ada arah rambat dan ada amplitudo. Nah, kalau misalnya kita bahas berdasarkan perambatannya, nah, dia dibagi menjadi dua. Ada namanya gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Apa sih perbedaan dari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik? Nah, karena dia dibagi berdasarkan medium, gelombang mekanik itu sendiri adalah gelombang yang membutuhkan medium. Jadi ini tuh dia butuh medium perambatan untuk merambatkan gelombang seperti kayak bunyi. Bunyi itu tidak akan bisa terdengar kalau misalnya tidak ada medium perambatannya dan tidak ada telinga yang mendengar. Nah, makanya dia harus ada sumber bunyi karena salah satu syarat bunyi terdengar itu adalah harus ada sumber bunyi. Nah, sumber inilah yang dikatakan sebagai medium. Nah, jadi contoh dari gelombang mekanik itu adalah gelombang bunyi. Bisa juga ada gelombang tali, itu juga adalah salah satu contoh dari gelombang mekanik. Nah, sedangkan kalau dia elektromagnetik itu dia tidak memerlukan medium. Jadi dia tidak butuh medium perambatan. Nah, seperti kayak gelombang cahaya. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu tanpa ada medium. Jadi seperti juga kayak gelombang elektromagnetik itu kayak sinyal HP-nya teman-teman ya, itu kan tidak butuh perambatan medium ya. Dia hanya langsung saja merambat sehingga informasi dari tempat yang jauh itu bisa sampai ke kita. Itu karena adanya gelombang elektromagnetik. Nah, terus di gelombang mekanik itu ada juga namanya gelombang transversal dan longitudinal. Jadi berdasarkan arah rambat ini yang kita bagi menjadi transversal dan longitudinal itu sebenarnya adalah gelombang mekanik. Nah, kalau dia transversal, itu adalah arah rambat dan arah getar saling tegak lurus. Jadi dia akan saling tegak lurus. Jadi kata kuncinya di sini itu ada arah rambat, arah getar yang saling tegak lurus. Bagaimana bentuknya gelombang transversal itu biasanya teman-teman lihatnya seperti ini. Nah, ini kan biasanya kalau di gelombang tali ya, biasanya dilihat kalau misalnya orang main tali.
Jadi dia getarkan naik turun, maka akan ada rambatan ke depan. Nah, seperti inilah kira-kira modelnya. Nah, yang mana yang dikatakan bahwa dia saling tegak lurus, teman-teman, kalau misalnya yang arah getar itu adalah yang ke atas. Jadi ini namanya arah getarnya. Sedangkan yang merambat ke sini itu, inilah yang namanya arah rambatan. Makanya dia dikatakan saling tegak lurus antara getarannya dan rambatannya. Nah, dengan kata lain, transversal itu juga dia membentuk yang namanya puncak dan lembah. Jadi satu gelombang itu ketika dia ada terbentuk satu puncak dan satu lembah. Misalkan ini satu puncak, ini satu lembah, maka sampai di sini itu dikatakan satu gelombang. Oke? Terus kalau dia longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya itu dia saling sejajar. Nah, seperti apa yang dikatakan bahwa dia saling sejajar? Kita gambarkan saja. Model gelombangnya itu dia membentuk rapatan dan regangan. Seperti ini kira-kira. Nah, ini biasanya teman-teman itu lihat pada selingki atau pada pegas. Nah, ini ketika kita dorong ke depan, maka dia juga akan merambat ke depan. Sehingga ini yang dikatakan bahwa kita getarkan ke depan, maka dia juga akan merambat ke depan. Nah, dikatakan bahwa dia saling sejajar. Oke? Nah, dikatakan satu gelombang kalau dia membentuk satu rapat dan satu renggang. Jadi, kalau ada rapatan yang terbentuk seperti ini, kemudian ada renggangan, maka sampai di sini itu adalah satu gelombang. Selain itu, satu gelombang juga itu terbentuk ketika jarak dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Ini juga satu gelombang. Nah, begitupun dengan yang ini, puncak ke puncak juga adalah satu gelombang. Oke, bisa ya dipahami untuk sampai di jenis-jenis gelombang menurut arah rambat. Nah, bagaimana kalau misalnya itu berdasarkan amplitudonya? Nah, kalau dia amplitudo, di berjalan itu dia amplitudonya itu sama di setiap titik. Nah, kalau yang stasioner itu dia tidak sama. Karena dia bisa bernilai maksimum dan dia bisa bernilai minimum. Ketika dia di puncak, dia akan bernilai maksimum. Namun ketika dia berada di lembahnya, dia akan bernilai minimum. Itu bedanya ketika dia membahas tentang jenis gelombang berdasarkan amplitudo. Nah, untuk hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana sih cara menyelesaikan soal kalau misalnya teman-teman dapatkan soal tentang gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan itu sebenarnya itu dia lanjutan dari gelombang transversal. Nah, sebelum teman-teman masuk di gelombang berjalan, saya kira di sini teman-teman sudah paham ya cara menentukan besaran-besaran pada gelombang transversal. Karena pada dasarnya ini tuh dia lanjutan dari gelombang transversal. Nah, dari gambar ini diperlihatkan bahwa untuk gelombang berjalan, salah satu cirinya itu adalah dia memiliki amplitudo yang nilainya itu tetap. Nah, jadi dari sini kita kupas dulu di gelombang transversalnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk gelombang berjalan dan transversal juga. Nah, apa bedanya dia transversal dengan berjalan? Kalau dia di transversal itu kita hanya meninjau besaran-besaran dasarnya saja. Tapi kalau dia di gelombang berjalan itu gelombangnya tidak ada tali di sini. Dia akan berjalan secara terus-menerus, tidak ada batasan. Makanya dia dikatakan sebagai gelombang berjalan. Dan di setiap titik itu dia akan selalu bernilai sama untuk nilai amplitudonya. Nah, kalau misalnya kita mau hitung ini ada berapa gelombang, ingat satu gelombang itu ketika membentuk satu puncak dan satu lembah. Jadi satu gelombang itu sama dengan satu puncak dan satu lembah. Nah, kalau misalnya kita hitung ini ada berapa gelombang, berarti kita hitung saja berapa puncak. Ternyata di sini ada 3 puncak dan ada juga 3 lembah. Karena dia 3 pasang, berarti ada 3 gelombang. N-nya di sini itu adalah 3 gelombang. Oke, bisa ya? Nah, kalau di gelombang transversal, ingat ya, di transversal itu adalah arah rambat dan arah getar saling sejajar. Yang mana arah getarnya di sini sudah digambarkan ada pegas, berarti ini dia arah getarnya. Berarti kalau kita gambar, yang ini itu adalah namanya arah getar. Nah,
Terus yang bagian sini itu adalah arah rambatnya. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita mau hitung di transversal berapa amplitudo, amplitudo itu adalah jarak maksimum dari posisi setimbang ke yang paling jauh. Nah, yang mana di sini posisi setimbang kita anggap yang tengah ya, yang berada di titik 0. Jadi ini adalah titik 0-nya. Terus 0 ke puncak inilah yang dinamakan amplitudo. 0 ke lembah ini juga namanya amplitudo. Bedanya apa? Kalau dia ke atas amplitudonya itu positif. Kalau dia ke bawah amplitudonya negatif. Jadi jangan berpikir kalau amplitudo itu adalah panjang dari puncak ke lembah ya. Jadi kayak begini, ini kan panahnya itu dia sampai bawah. Nah, amplitudo itu kita potong 2 sampai di sini saja. Jadi amplitudo itu ke atas atau amplitudo ke bawah. Jadi nanti nilainya pasti sama. Jadi kalau misalnya dikasih tahu angkanya ini misalkan dari panjangnya ini adalah 2 meter, berarti amplitudonya bagi 2. 2 bagi 2 kan 1, berarti +1 dan -1. Minus itu hanya menandakan bahwa arah getarnya itu digetarkan ke bawah. Plus itu berarti dia digetarkannya ke atas. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang ada beberapa variabel yang kita hitung di sini, dimulai dari frekuensi dulu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa frekuensi itu adalah jumlah getaran dibagi waktu. Kemudian ada juga periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Nah, ini tadi jumlah gelombang dibagi waktu ya. N itu jumlah gelombang, T itu times-nya, tapi kalau yang kapital ini period. Jadi ini tuh dia adalah bahasanya periode, yang satuannya juga second. Sama dengan T ini juga waktu, yang satuannya juga second. Oke? Saya. Nah, kalau misalnya kita mau buat hubungan keduanya, hubungan antara periode dan gelombang itu teman-teman bisa tuliskan saja T itu adalah 1 dibagi frekuensi atau kebalikan. Frekuensi itu adalah 1 dibagi dengan periode. Nah, kemudian selain frekuensi dengan periode ada namanya panjang gelombang. Yang mana dikatakan panjang gelombang? Nah, di sini sudah terlihat. Panjang gelombang itu sama saja kalau misalnya puncak ke puncak, ini kan 1 gelombang ya. Nah, jadi 1 gelombang berarti itu sama dengan 1 panjang gelombang. Kalau 2 gelombang berarti 2 gelombang sama dengan lambdanya. Jadi makanya itu kalau misalnya teman-teman mau cari berapa panjang gelombangnya, langsung saja lambda itu adalah jarak dibagi dengan N-nya. Kalau misalnya bingung ya kalau mau menentukan panjang gelombangnya berdasarkan jumlah gelombang, langsung saja panjang talinya dibagi dengan jumlah gelombang. Biasanya itu di soal dikatakan bahwa panjang talinya ini adalah sekian meter. Hitunglah panjang gelombangnya. Jadi tidak sama panjang tali atau jarak dengan panjang gelombang. Oke? Terus ingat jumlah gelombangnya itu harus dihitung sesuai dengan panjang yang kita ambil. Misalnya kita hanya ambil panjangnya ini berapa, berarti jumlah gelombang yang diambil itu sampai sini saja. Jadi jangan ambil semua gambar. Panjang gelombang itu mengikut di mana kita jumlah gelombang itu mengikut di mana panjang tali yang kita ambil. Bisa? Nah, terus selain panjang gelombang itu ada kecepatan. V sama dengan bisa lambda kali F atau V sama dengan lambda dibagi periode. Nah, ini untuk menghitung cepat rambat gelombang. Karena kan kalau misalnya dia merambat berarti ada kecepatan yang bisa kita ukur. Nah, selain itu, kalau misalnya teman-teman ada waktu yang diketahui, jadi ini boleh digunakan, ini juga boleh. Nah, selain itu ada satu lagi. V sama dengan jarak dibagi waktu. Ini kalau misalnya di soal ada diketahui jarak, ada diketahui waktu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ada soal jarak, ada soal waktu karena mau pakai yang lambda dengan frekuensi, otomatis harus cari dulu lambdanya berapa. Dan cari dulu juga frekuensinya berapa. Yang pakai ini, 1/F atau 1/T. Atau yang tadi N per T atau T per N. Oke, jadi ini dipilih saja teman-teman. Bagaimana kita menggunakan persamaan-persamaan ini untuk sesuai dengan kasus soalnya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya dia di gelombang berjalan? Nah, di gelombang berjalan itu adalah amplitudo di semua titik itu sama. Misalnya kita mau cari berapa sih besaran-besaran yang ada di P ini.
Nah, kita mulai dari persamaan gelombang. Untuk gelombang berjalan itu, selain persamaan dasar ini, itu yang kita gunakan adalah persamaan gelombangnya. Nah, untuk persamaan dasar itu kita tuliskan yang ini. Y sama dengan A sin omega T. Nah, tapi kalau misalnya kita mau persamaannya lengkap, Y itu yang berada di titik P, maka A sin omega T plus minus Kx. Ini juga ada kata plus minus. Nah, apa sih maksud dari plus minus ini? Kalau misalnya plus minus yang di depan, ini tuh menandakan arah getar. Sedangkan plus minus yang di dekatnya K, ini menandakan arah rambatannya. Nah, kapan dia bernilai plus? Amplitudo akan bernilai plus jika dia digetarkan atas. Jadi misalnya kita mulai gelombangnya ini kan seperti ini ya. Dia mulainya dari atas, berarti itu amplitudonya itu dia positif. Kalau misalnya gambarnya ke bawah duluan, berarti itu negatif. Nah, sama dengan ini. K bernilai plus jika dia bergerak ke kanan. Merambatnya ke kanan. Kalau misalnya dia minus ketika dia merambatnya ke kiri. Nah, itu bedanya. Nah, biasanya itu kalau misalnya kita lihat ini, gelombang itu kan kalau kita arahkan, itu biasanya lebih banyak ke kiri, dia merambat. Kalau kita ke soal ya. Nah, jadi jangan sampai sudah ada di pikirannya bahwa semua yang kanan itu plus, semua yang kiri itu minus, beda di sini. K akan bernilai plus kalau dia merambatnya ke kanan dan plus ketika merambat ke kiri dan minus ketika dia merambat ke kanan. Nah, kemudian omega ini itu dia berhubungan dengan frekuensi. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, kalau di gelombang berjalan itu dari satu persamaan saja itu sudah ada beberapa variabel yang bisa kita tentukan tanpa kita hitung secara langsung. Seperti ada nilai amplitudo, sudah ada langsung dari persamaannya. Kemudian ada nilai omega dan ada nilai gelombang. Nah, terus kalau disuruh hitung berapa frekuensi, berapa periode, berapa panjang gelombang itu bisa kita tentukan dari persamaan ini. Caranya bagaimana? Nah, kita buat hubungan saja misalnya dari omega. Omega ini kan kecepatan sudut ya. Cara hitungnya itu adalah lambda dikali frekuensi boleh kalau dia dihubungkan dengan frekuensi. Terus, omega ini juga bisa lambda dibagi dengan periode. Kalau di soalnya dia minta periode. Nah, kemudian K ini dia berhubungan dengan panjang gelombang. 2pi dibagi dengan lambda. Berarti kalau misalnya teman-teman mau cari berapa lambdanya ketika diberikan persamaan gelombang berjalan, berarti bisa ditentukan dari sini saja. Nah, kalau kita mau cari lambda, jadi diputar saja pakai segitiga ajaib. Nah, dari sini itu kan sudah bisa tentukan nilai V-nya, yang dimana V itu kan lambda kali F boleh, bisa juga lambda per T boleh, atau bisa juga S per T. Nah, jadi sekali lagi kembali ke konsep soalnya. Oke, bisa ya dipahami untuk persamaan di gelombang berjalan dan bagaimana cara menentukan variabelnya. Nah, sekarang kita masuk di soalnya. Sekarang kita lihat soalnya. Diberikan salah satu persamaan gelombang yang dimana Y sama dengan 0,02 sin 10 pt kurang 2 px. Dengan T dalam second, Y dalam meter. Nah, ada beberapa yang mau kita tentukan A sampai I. Nah, kita tentukan dulu. Kita buat dulu dia mirip dengan persamaan gelombang yang sebelumnya. Di mana Y sama dengan A sin Kx sin omega T dikurang Kx. Nah, ternyata dari sini tuh yang sudah kita bisa tentukan, yang pertama amplitudo, ini kan nilai amplitudo ya, karena dia selurus dengan nilai A. Berarti amplitudonya itu sudah menjadi 0,02. Kemudian omega itu di dekatnya T. Berarti yang di dekat T itu adalah 10 pi. Maka omeganya ini itu adalah 10 pi. Sudah ada.
Nah, kemudian di dekatnya X itu adalah K. Berarti di sini yang di dekat X itu adalah 2pi. Maka K itu adalah 2pi. Nah, sekarang ada tanda minus. Minus karena dia di dekatnya K menandakan bahwa ini arah rambatnya ke kiri. Ke kanan. Dia ke kanan karena dia minus. Nah, terus kita sesuaikan sama yang diminta soal. Yang pertama minta amplitudo. Nah, sudah kita tentukan. Ternyata amplitudonya itu adalah 0,02 meter. Kita pakai meter ya, karena di soal mintanya meter. Jadi ini adalah amplitudo, berarti amplitudonya itu 0,02 meter. Terus frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu sama dengan omega. Ini adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Berarti sudah ada juga 10 pi radian per second. Nah, terus bagian C, tetapan gelombang. Tetapan gelombang itu adalah K. Ada juga ini 2 pi. Berarti ini adalah 2 pi. Tidak pakai satuan kalau dia tetapan gelombang. Frekuensi gelombang. Nah, kalau cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu V sama dengan lambda kali F. Nah, tapi di sini kita tidak punya nilai lambda dan nilai frekuensi. Berarti kita harus hitung dulu berapa nilai lambdanya. Nah, kalau lambda itu kita bisa ambil dari nilai K ya. Dari sini tuh kita bisa hitung nilai lambdanya berapa. Berarti karena K sama dengan 2pi dibagi lambda, maka lambda itu adalah 2pi dibagi dengan K. Berarti 2pi dibagi dengan K. K-nya adalah 2pi, berarti dibagi 2pi. Nah, ini coret-coret tewas, maka sisa 1. Maka lambdanya itu adalah 1 meter. Nah, terus di sini ada frekuensi. Berarti frekuensi itu bisa kita hitung dari omega. Kita hitung untuk frekuensinya. Oke, frekuensi itu adalah omega dibagi dengan 2pi. Nah, omeganya adalah 10pi, terus dibagi dengan 2pi, pi dengan pi habis, tewas, maka sisa 5 Hz. Nah, karena kita sudah dapat nilai lambda, lambdanya adalah 1 meter, frekuensinya adalah 5 Hz, berarti bisa kita input di sini. Maka jadinya lambda itu adalah 1 dikali 5, jadinya 5 meter per second. Dapat kan? Nah, sekarang periode gelombang. Oke, di sini ada frekuensi, berarti kita sudah dapat frekuensinya itu udah 5 Hz. Nah, terus ditanya lagi periodenya berapa? Berarti kalau periode itu dibalik saja 1 dibagi frekuensi. Jadinya adalah 1/5 second. Maka inilah periodenya. Nah, kemudian arah rambat gelombang. Nah, tadi kita juga sudah dapat bahwa arah rambat gelombangnya itu dia adalah ke kanan. Terus yang terakhir simpangan. Nah, ini yang perlu kita menghitung panjang ya. Karena kalau kita hitung simpangan, berarti kita hitung total semuanya. Nah, maka kalau kita mau hitung simpangannya, berarti kita harus masukkan semuanya di sini. Jadi, karena Y sama dengan A, berarti kita masukkan nilai A. 0,02 sin, kemudian omeganya tadi 10pi. 10pi, T-nya katanya 1, berarti kali 1 saja. Dikurang K-nya 2pi, berarti 2pi, X-nya juga 1. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan ini. 10pi kurang 2pi berarti jadinya 0,02 dikali 8pi. Karena 10pi dikurang 2pi itu adalah 8pi. Nah, teman-teman, di sini juga ada yang perlu kalian ketahui ya. Ada di sini sin 8pi. Kalau dia sin terus dia genap, maka itu dia pasti 0. Jadi kalau dia ada sinus terus pi-nya itu genap, maka hasilnya pasti 0. Sehingga 0 dikali sesuatu itu jawabannya adalah 0. Maka simpangannya itu adalah sama dengan 0 untuk bagian I. Bisa ya dipahami untuk
mencari besaran-besaran di gelombang berjalan. Nah, sebenarnya itu kalau kita mau membahas tentang gelombang berjalan, itu intinya teman-teman itu paham bagaimana sih persamaan dasarnya itu dimulai dari gelombang transversal. Cara menentukan cepat lambat, cara menentukan frekuensi, cara menentukan periode, kemudian bagaimana menghubungkan frekuensi periode dengan kecepatan sudutnya. Dan terus yang paling fatal biasanya itu penentuan lambda. Kenapa? Karena lambda itu kita butuhkan karena kita mau menghitung cepat lambat gelombangnya. Nah, terus di persamaan ini juga harus hati-hati ya. Karena jangan sampai nanti teman-teman dapat minus amplitudonya. Kalau misalnya teman-teman dapat amplitudo yang minus, berarti itu dia digetarkannya ke bawah. Jadi kalau nanti teman-teman dapat gelombang yang dimulainya dari bawah, ini hanya menandakan bahwa amplitudonya itu minus. Dan kalau dia ke kanan berarti itu dia K-nya yang minus. Tapi kalau teman-teman dapat yang dia merambat dari kiri, dari kanan ke kiri, berarti itu nanti K-nya bernilai plus. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan di gelombang. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa di gelombang itu ada beberapa persamaan dasar yang harus dikuasai di gelombang transversalnya, baru kita lanjut ke gelombang berjalan. Kenapa di sini langsung dibahas gelombang berjalan? Karena gelombang berjalan itu sudah mewakili gelombang transversal. Nah, baiklah teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini tentang gelombang mekanik, yaitu salah satu di gelombang berjalan. Jadi sekali lagi gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya titiknya selalu sama dan merupakan lanjutan dari gelombang transversal. Dan ingat ya, menentukan besaran-besarannya itu hanya bisa ditentukan dari simpangannya. Oke, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.